Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana nih kabarnya Pak Ustadz Fatullah yang cukup segar, cukup ceria meskipun puasa udah ke hari keberapa nih ya, udah 10 hari terakhir. Wah, luar biasa Pak Fatullah, tetap ceria, badannya tetap gemuk coba, bener nggak anak-anak ya? Udah pokoknya Pak Fatullah keren banget nih Pak Ustadz Fatullah. Ya gimana hari ini Pak Fatullah, udah jam duhur nih, udah lebih dari jam 12 ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan anak-anak yang di rumah sama keluarganya juga sama ya tadi ya. Ya, selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam beribadah puasa. Amin ya, mudah-mudahan gitu ya. Ini udah pernah batal apa belum nih Tad? Oh, belum dimaksud batal. barangkali batal terus umpetan gitu. Itu tapi di warung-warung saya suka lihat loh Pak. Oh iya, kalau di warung-warung biasanya kalau awal itu enggak ada. Tapi kalau udah 10 hari terakhir ini biasanya ramai banget. Isolasi mandiri Pak di dalam warung gitu. Ustadz, aduh luar biasa. Alhamdulillahnya kita tetap kuat ya Pak ya, tetap istiqomah. Mudah-mudahan nanti sampai Lebaran kita. Amin. Kalau tadi udah kita bahas ini ya tadi ya, masalah baju baru dan Lebaran tadi apa yang dilakukan waktu hari Lebaran itu. Hari Lebaran ada baju baru, udah apa ternyata. Nah sekarang ini kan kita sudah 10 hari ya tadi ya, udah 10 hari terakhir. Sebenarnya ada nggak sih amalan-amalan atau apa sih yang mesti kita kerjakan setelah 10 hari terakhir gitu? Iya, gini ya. Untuk puasa itu kan 30 hari, berarti dibagi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari yang terakhir. Berarti kita ini sedang masuk 10 hari yang terakhir. Ini dari beberapa hari ini ada keutamaan di 10 hari yang terakhir ini. 10 hari terakhir ada keutamaan. Jadi ini harus digenjot Pak, amalan-amalan yang ibadahnya harus digenjot ketika menjelang Lebaran atau 10 hari yang terakhir atau Hamin 10. Hamin 10 ya. Jadi nggak boleh santai-santaian, malah harus digaspol ya Pak. Iya, digaspol, mendekati garis finish seperti pelari Pak. Iya. Ketika lari itu kan ketika garis finish sudah dekat harus kenceng larinya. Tapi ada juga yang tambah loyo Tad. Itu ada Tad. Kita mudah-mudahan enggak, kita semakin kenceng itu. Amin. Anak-anak di rumah juga, anak SD Islam mudah-mudahan selalu kencang terus ya. Kencang terus ya. Bahkan lebih kencang lagi. Tambahin lagi. 10 hari terakhir lebih kencang lagi. Iya. Itu apa aja sih Tad yang kira-kira mungkin bisa Ustadz jelasin mesti gimana kitanya gitu ya 10 hari terakhir? Ada beberapa amalan yang dilakukan ketika memasuki 10 hari yang terakhir. Yang pertama, perbanyak tadarus Al-Quran. Tadarus ya, harus diperbanyak. Harus lebih banyak lagi, karena pada bulan Ramadan ini ada satu momentum di mana Al-Quran itu diturunkan. Nah, maka betul. Bulan ini saatnya kita, apalagi 10 hari yang terakhir, ayo kita baca Quran yang banyak, sebanyak-banyaknya. Khatamkan ya Pak. Iya, khatamkan. Terus yang kedua, amalan yang kedua ini iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Iya. Berzikir, mengingat kebesaran penciptaannya dan sebagainya. Iya. Tapi bukan HP-an loh. Iktikaf itu berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri pada Allah. Berdoa, berzikir dan sebagainya, merenung dan sebagainya. Tapi bukan untuk HP-an loh, ya. Itu lain lagi ntar bukannya aduh ya kalau pakai HP ngobrol bukan, tapi ya iktikaf berdiam diri benar-benar ya tadi ya. 10 hari terakhir itu diusahakan, disunahkan untuk, karena apa, pada 10 hari yang terakhir ini kan ada peristiwa yang besar. Peristiwa apa itu? Lailatul Qadar. Iya tuh. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu kan dia dapat pahala 1000 bulan. Sama dia beribadah 1000 bulan. Itu beribadah terus menerus tanpa henti ya. Itu yang dapat Lailatul Qadar, seperti dijelaskan oleh Pak Haji Hamdan tadi. Sedikit itu ya ada in anzalnahu fi lailatil qadar. Itu seperti itu. Jadi ada malam yang mulia, itu malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Iya tadi. Ini kalau kita nggak perhatikan sayang loh. Sayang banget. Banyak
tadarus, banyak iktikaf di masjid. Mudah-mudahan dapat. Nah, karena ini kemuliaan ini diberikan oleh umatnya Nabi Muhammad kepada umatnya Nabi Muhammad ya Pak. Karena kenapa kepada umatnya Nabi Muhammad? Karena umatnya Nabi Muhammad itu pendek-pendek usianya. Jadi ingin Nabi Muhammad itu dulu umur umat saya itu sedikit-sedikit, 63 ya, 67 udah meninggal. Maka zaman Nabi Adam itu kan lama banget usianya. Nabi Nuh itu sampai ratusan tahun lebih, hampir 1000 tahun itu Nabi Adam. Dan makanya ada amalan yang bisa orang peroleh pahalanya sama dengan 1000 bulan. Maka dengan mendapatkan Lailatul Qadar, syaratnya ada syaratnya ini tadi, tadarus, iktikaf. Nah, ini 10 hari yang terakhir diusahakan untuk iktikaf itu. Wah, iya ya. Tapi susah juga sih ya. Berat, apalagi ngantuk. Wah. Kalau apalagi nih buka puasanya banyak. Wah, sampai 2 piring. Kolak pisang. Belum kolaknya, agar-agarnya. Nah, itu belum. Kempolnya. Waduh. Aduh. Ini langsung tidur udah. Sampai sahur juga bisa beladas terus itu. Lah iya, makanya ya buka puasa yang cukup biar bisa iktikaf. Iya. Yang ketiga, ini 10 hari yang terakhir amalan yang dilakukan yaitu perbanyak doa. Doa ini perbanyak kepada Allah karena mustajab sekali. Pada bulan puasa kita berdoa pada Allah, itu doanya mustajab. Karena pada waktu itu, kenapa bulan Ramadan yang terakhir disuruh? Karena Rasulullah menyuruh istrinya Aisyah ya untuk perbanyak doa. Ketika 10 hari yang terakhir ini yang dicontohkan Rasulullah dengan menyuruh istrinya. Jadi yang keempat, 10 hari yang terakhir amalan yang harus dilakukan atau amalan-amalan yang dilakukan yaitu perbanyak sholat malam. Sholat malam berarti sholat tahajud. Ya. Tahajud. Berapa rakaat tuh Pak? Berapa rakaat itu Tad? Ya minimal 2 rakaat lah. 2 rakaat ya. Tapi kalau memperbanyak berarti banyak ya, diusahakan banyak ya. Gitu ya. Diperlama juga bacaan yang panjang. Diperlama yang panjang itu boleh. Tumak ninah ya, yang khusyuk, tambahin khusyuknya ya. Habis sholat baca Quran lagi, zikir lagi, berdoa lagi. Jadi banyakin full. Iya, full itu. Iya. Itu usaha ya, usaha biar dapat Lailatul Qadar. Iya. Karena nggak sembarang orang dapat. Iya. Mau Lailatul Qadar tapi tidur terus nggak mungkin. Seumur hidup kayaknya juga udah pernah apa belum ya tadi ya? Kan kita juga nggak jelas ya Pak ya. Karena nggak tahu persis itu Lailatul Qadar. Kecuali kalau Lailatul Qadar itu malamnya jadi gimana? Ada tandanya jelas banget kan, gitu. Ciri-cirinya tenang, anginnya nggak begitu besar ya. Kemudian nggak hujan. Tapi kan orang pasti bertanya-tanya, nggak bisa memastikan ini mungkin malam Lailatul Qadarnya gitu kan. Kata para ulama sih bulan ini tanggal-tanggal ganjil ya. Iya. 21, 23, 25, 27, 29 biasanya. Malam-malam ganjil. Terus yang kelima, amalan 10 hari yang terakhir yaitu perbanyak zikir. Habis sholat zikir. Yang banyak. Zikirnya apa aja lah ya, bisa aja. Kemudian kalau misalkan di masjid atau di musola nggak bisa di rumah. Jadi zikir itu tidak terpaku pada di masjid atau di musola. Ini kita disuruh untuk zikir. Ini karena ada perintah dari Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Ya. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah Allah atau berzikir pada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Mumpung bulan Ramadan. Semakin banyak berarti semakin baik ya. Iya. Mumpung bulan Ramadan, manfaatkan waktu yang ada ini, yang tersisa ini 1 minggu lagi kita untuk kegiatan-kegiatan yang positif biar dapat Lailatul Qadar. Dan tentunya nanti mudah-mudahan ketika hari raya Idul Fitri kita termasuk orang-orang fitrah. Amin. Orang yang suci ya. Jadi seperti bayi yang baru lahir. Kita nggak punya dosa dan sebagainya. Itu ya. Jadi itulah amal-amalan
10 hari harus terakhir dilakukan. 10 hari terakhir itu. 10 hari terakhir. Iya, tapi jadi sedih ya tadi ya. Ini udah bentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Iya. Gitu. Kayaknya rasanya sedih gitu. Sedih. Karena tidak ada bulan lagi, tidak ada bulan selain bulan Ramadan yang pada bulan Ramadan ini penuh rahmat, penuh ampunan. Dan kita masih bisa lagi nggak ketemu bulan Ramadan di tahun depan? Itu pertanyaannya, maka kita mumpung masih ada beberapa hari lagi, yuk kita maksimalkan. Karena belum tentu ya. Kita belum tentu nanti sampai tahun depan. Jumpa lagi sampai Ramadan lagi. Kita nggak tahu. Jadi mudah-mudahan kita sampai pada Ramadan tahun berikutnya. Begitu. Iya. Wah, ternyata banyak sekali ya tadi ya amalan-amalan yang dilakukan oleh kita, oleh anak-anak yang di rumah ya, bisa itu apa tadi yang udah disampaikan oleh Ustadz Fatullah ya, dari mulai sholat, dari mulai dzikir, kemudian itikaf, tadarus, banyak doa. Iya, banyak doa. Jadi perbanyak ibadahnya, ditingkatkan lagi untuk 10 hari yang terakhir. Iya, begitu betul. Pak Ustadz? Betul sekali. Iya. Ada lagi Pak Ustadz yang mau disampaikan? Saya sampaikan ini paling biasa ya. Kita ibadah juga kita harus perhatikan ini karena kita musim corona ya. Iya. Kita di musola, di masjid, kita juga harus perhatikan rambu-rambu atau dari pemerintah ya. Jaga itu supaya kita beribadah juga sehat ya. Jangan sampai nanti kita nggak menghiraukan anjuran pemerintah, kita ya apatis atau tidak menghiraukan. Iya. Nah, biar nanti Lebaran kita diberikan kesehatan ya. Begitu. Moga-moga bermanfaat ya Pak Indra ya. Iya. Betul banget. Terima kasih nih buat Pak Ustadz Fatullah yang udah memberikan tausiahnya buat anak-anak SD Islam yang sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa. Pak Guru doakan nih, Pak Ustadz doakan juga Pak Ustadz Fatullah agar kalian kuat sampai 1 bulan ya, 1 bulan, dan terus nanti setelah Idul Fitri, setelah itu iman kalian atau iman kita semua, kemudian kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan itu semakin meningkat, ditingkatkan lagi, diteruskan di bulan Syawal, Syawal dan seterusnya ya. Terus jadi jangan menderak. Iya, yang Ramadan kenceng banget begitu. Syawal, aduh tuh gasnya dikendorin, tancap terus. Jadi, ya kalau masalah bulan ini, bulan Ramadan itu bulan tarbiyah pendidikan. Iya, betul. Penggemblengan. Iya. Biar nanti bulan Syawal kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Gitu. Iya. Oke, cukup segitu Pak Ustadz. Iya, oke. Yang terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.